Salam sejahtera bagi semua. Bersyukur kepada Tuhan karena kami perkenankan dari karunia kita semua boleh menikmati hari yang baru ini. Bahkan kita boleh beribadah bersama, walaupun yang lain ada di rumah gereja dan jemaat yang lain beribadah di rumah masing-masing, namun kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Untuk itu saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menghadap Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, jemaat yang berdiri. MMBT nomor 3, mari kita puji Allah. Haleluya. Kita habiskan ibadah ini dalam keyakinan akan pertolongan dan pimpinan Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terhabislah ibadah saat ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara dan bagi saudara. Amin. Yesus menginginkan damai. Yesus menginginkan pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Dari Mazmur 32 ayat 5. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Kami mengagungkan kebesaran-Mu, ya Tuhan Allah, karena begitu luar biasa
sehingga kami boleh merasakan, mengalami karya selamat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau beri, kesehatan, kekuatan tetap teralami, sehingga kehidupan kami diwarnai dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan kami bersyukur di hari Minggu yang indah dan berbahagia saat ini, kami sebagai pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anggota jemaat, baik kami yang ada di rumah gereja ataupun di rumah kami masing-masing, kami boleh menyembah Engkau Tuhan lewat puji-pujian. Kami boleh beribadah kepada-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari dalam perjalanan hidup kami, ketika kami menjalani tugas tanggung jawab kami, seringkali bahkan selalu kami melupakan Tuhan sebagai pencipta kami. Kami tidak mengindahkan perintah Tuhan. Kami melanggar akan ketetapan firman Tuhan. Kami tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga membuat kami, umat-Mu, berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan daripada Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan, melayakkan kami di hadapan-Mu, sehingga benar-benar kami tetap kudus di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap berkenan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dengarkanlah seruan hati kami kepada-Mu. Sendirikanlah telinga-Mu Tuhan. Ini kami yang berdoa kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Oh Tuhan, bila aku merenung,
kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta tuntunan daripada Roh Kudus, sehingga benar-benar setiap firman yang dibaca dan direnungkan boleh mendapat tempat dalam hati pikiran kita masing-masing. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang selalu setia, tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun dalam perjalanan hidup kami menunjukkan sikap ketidaksetiaan di dalam Tuhan. Di saat ini kami sebagai umat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, hidup kami ini bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami merindukan kehidupan kami dibekali dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu yang setia selalu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Dan firman-Mu yang selalu memberi kami kekuatan, semangat, motivasi yang baru dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Oleh karena itu Tuhan, terangilah hati pikiran kami, sehingga setiap kebenaran sabda firman-Mu benar-benar mendapat tempat dalam hati pikiran kami dan dapat diwujud nyatakan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sebagai tanda kami benar-benar dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Jemaat, pelayan khusus, baik yang ada di rumah gereja ataupun di rumah masing-masing, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sekali lagi Matius 25 ayat 31 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katakan, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Diberikan kesempatan pujian bagi pelayan khusus yang bertugas. Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. terpujilah nama Tuhan. Pelayan khusus yang bertugas, bahkan anggota jemaat yang terlibat dalam tim kru TV kabel, seluruh anggota jemaat demi Mulia Kayau yang berada di rumah, yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di saat ini adalah melayani sesama, berarti melayani Tuhan. Pasti orang tahu semua itu lagu melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
semua manusia. Dan di saat ini menjadi landasan Alkitab dari tema yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Penghakiman Terakhir. Sangat jelas dalam bacaan kita, penulis yaitu Matius memberikan sebuah perumpamaan, yaitu domba dan kambing. Kalau orang mau bertanya ke Om Google, pasti Om Google kasih tunjuk kalau domba itu adalah hewan yang dengar-dengaran. Domba. Dan dia itu domba warna putih. Itu melambangkan adalah orang benar, suci. Nah, kalau kambing, dia adalah hewan yang dibilang pemahawan, naik jabadenya. Jadi ini Matius memisahkan itu domba dan kambing, membedakan itu domba dan kambing. Nah, pada akhir zaman semua bangsa di dunia dibandingkan dengan domba dan kambing yang dipisahkan oleh gembala. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia yang duduk di atas tahtanya dalam kemuliaan surga. Semua orang akan berdiri di hadapan hakim, dan hakim itu akan memisahkan manusia satu dengan yang lain, seperti gembala yang memisahkan kawanan domba dari kambing sesudah hari pengembalaan di padang rumput. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, Yesus menerima semua orang yang telah dibawa ke hadapannya. Mereka yang berada di sebelah kanan adalah orang-orang yang mendengar raja. Dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Mu, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mereka diselamatkan sebab Allah Bapa telah memberkati mereka. Keselamatan bagi orang benar bukan berakar di dalam perbuatan-perbuatan baik mereka, tetapi dalam kebaikan hati Allah Bapa. Perbuatan-perbuatan baik yang diperlihatkan orang benar bukan merupakan dasar keselamatan, tetapi merupakan buah kasih karunia. Perbuatan-perbuatan baik diharapkan keluar secara alami dari anak-anaknya sebagai buah dari kasih dan ketaatan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang benar telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai manusia dan perhatiannya yang tulus dalam semua perbuatan mereka. Mereka terbukti layak menjadi warga kerajaan surga. Pada hari penghakiman, mereka akan diberi hak istimewa untuk mengambil bagian di dalam kerajaan itu. Dan pada akhir zaman, mereka akan dihormati oleh Allah sendiri. Dan bagi mereka yang berada di sebelah kiri, perilaku mereka digambarkan sebagai di mana yang terdapat dalam ayatnya,
10. Aku lapar dan engkau tidak memberi aku makan. Aku haus dan engkau tidak memberi aku minum. Aku sebagai orang asing dan engkau tidak memberi aku tumpangan. Aku telanjang dan engkau tidak memberi aku pakaian. Aku sakit dan di dalam penjara dan engkau tidak mengunjungi aku. Pada saat penghakiman, seperti digambarkan dalam teks ini, tidak ada pertanyaan tentang iman dan pertobatan di dalam Kristus. Yang ditanyakan hanyalah pertanyaan tentang perilaku. Disinilah sebenarnya manusia dipisahkan, yaitu antara mereka yang bersama atau melawan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di manakah kita termasuk? Apakah kita tergolong seperti domba-domba yang diperumpamakan ataukah? Tentu jawaban hanya ada pada diri kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini yang menjadi pergumulan kita bersama, yang kita hadapi bersama saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan kita resah. Karena apa? Kehidupan ekonomi yang mulai melemah. Dan juga suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan dari sejak dahulu tidak bisa lagi dilakukan, yaitu berjabat tangan dalam ibadah-ibadah kerukunan, dibatas-batasi lagi jumlah. Kita kalau kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak. Biasa berjalan mesti berpegangan perempuan. Kalau laki-laki tidak berpegangan, cuma perempuan. Karena kedekatan. Nah itu karena situasi dan keadaan yang membuat kita pun harus mengikuti keadaan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan adanya pandemi ada begitu banyak dampak yang kita lihat. Apalagi mereka yang berkekurangan, mereka yang mengalami PHK, tidak ada pekerjaan lagi. Dan inilah kesempatan bagi kita memperhatikan mereka yang berkekurangan, memperhatikan mereka yang penuh dengan keterbatasan. Karena apa? Ketika kita melayani dengan sungguh, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, mengasihi mereka yang membutuhkan, itu adalah bagian pelayanan kita. Karena sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan, sebab dalam ayat, ketika kita menolong mereka yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dalam ayat 40. Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, sedangkan saudara, keluarga, kerabat kita yang ada di dekat kita
orang kasih, sedangkan yang orang lihat orang tidak kasih. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, melayani Tuhan dengan melayani sesama, dengan sungguh, sampai itu lagu tadi, melayani lebih sungguh, karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kehidupan kita. Pasti kehidupan kita akan merasakan itu damai sejahtera, itu sukacita ketika benar-benar kita melayani Tuhan dengan sungguh. Pasti kehidupan kita akan selalu mengalami merasakan berkat Tuhan. Benar-benar kita melayani Tuhan. Kita tidak melupakan ajaran perintah Tuhan. Selalu memeliharanya dalam hati pikiran kita. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi pedoman, menjadi pegangan buat kita dalam menjalani kehidupan. Kita tetap berharap kepada Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh, dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Diberikan kesempatan pujian dari pelayan khusus yang bertugas. Saat ini kita akan memberi persembahan sebagai nas persembahan dalam Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bagi Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang keluar dari hati kami Tuhan, ketika ada waktu dan kesempatan Engkau beri dalam kehidupan kami untuk datang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, untuk datang kepada Tuhan menyembah, memuliakan Tuhan. Ada sukacita, ada kegembiraan yang boleh teralami dalam kehidupan kami ketika kami boleh diingat-ingatkan lagi lewat firman Tuhan bahwa dalam perjalanan hidup kami sebagai umat Tuhan, sebagai kepunyaan Tuhan, hendaklah kami tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tetap menjadi orang-orang benar yang selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga benar-benar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan Allah. Kami boleh ada kesempatan untuk tetap menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami seringkali bahkan selalu kami melupakan perintah Tuhan. Kami tidak mengindahkan ketetapan firman Tuhan. Itu karena keadaan dan situasi yang ada membuat kami lupa Tuhan sebagai pencipta, sehingga kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu hadir dalam perjalanan hidup kami, Engkau yang selalu menguasai hati pikiran kami, Engkau yang selalu menuntun perjalanan hidup kami, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan itu yang berkenan di hadapan Tuhan, selalu mendatangkan kemuliaan Tuhan, tetap menjadi benar bukan menjadi persandungan. Benar-benar kami lebih sungguh lagi melayani Tuhan, karena Tuhan telah lebih dahulu melayani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami boleh memberi persembahan sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Tuhan, sebagai ungkapan sukacita syukur kami kepada Tuhan, sampai pada saat ini Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai. Oleh karena itu, biarlah Engkau Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami beri, baik kami yang ada di rumah gereja ataupun anggota jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati, sehingga semua itu boleh bermanfaat, dapat menunjang pelayanan yang ada di tengah persekutuan jemaat Bumi Niagara. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di saat ini hamba berdoa bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat sampai pada kelurahan Kayau, perangkat kelurahan yang ada. Tuhan berkati mereka, beri sehat kuat selalu, semangat sukacita iman dalam melayani Tuhan dengan tugas tanggung jawab yang dipercayakan, sehingga
badan pekerja, majelis jemaat, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bahkan juga anggota harian. Pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 16, pelayan Bipra, komisi-komisi kerja, Tuhan berkati apa-apa ini dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Biarlah semangat sukacita dalam melayani Tuhan terus mewarnai kehidupan mereka, sehingga mereka tetap menjadi teladan dimanapun mereka pergi dan berada, dan tetap merasakan karya selamat Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, di saat ini berdoa juga bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, yang masih dalam proses pemulihan. Tuhan senantiasa melawat kehidupan mereka. Tuhan yang menjamah sehingga benar-benar mereka boleh memperoleh pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati setiap obat-obatan makanan yang digunakan, sehingga lewat semuanya itu mereka boleh benar-benar sembuh, dapat kembali beraktivitas, melakukan setiap tugas tanggung jawab yang ada, dapat menikmati hidup bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berdoa juga bagi mereka yang bersyukur bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan lewat umur panjang secara pribadi ataupun dalam kehidupan rumah tangga. Lengkapilah sukacita iman mereka, sehingga senantiasa mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan senantiasa selalu ada bersama dengan mereka, sehingga karya selamat Tuhan terus teralami dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berdoa juga bagi setiap anggota jemaat yang ada dengan tugas tanggung jawab masing-masing profesi yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan berkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, sehingga apapun itu yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan senantiasa nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pada saat ini hamba berdoa juga bagi mereka yang selalu setia memberi diri dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kostor, pianis, RCD, bahkan juga tim TV kabel yang selalu setia memberi diri, tidak pernah patah semangat, tetap setia melayani Tuhan. Tuhan kembalikan berkat atas kehidupan mereka, dengan terus menyertai perjalanan hidup mereka, buat berhasil apa yang dikerjakan, bahkan apa yang dirindukan, apa yang diharapkan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, sehingga semuanya itu boleh mewujudkan kasih dan kemurahan Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga pelayan khusus, keluarga Bapak Alexander Sekepak yang adalah owner dari TV kabel. Tuhan selalu kembalikan berkat atas kehidupan mereka. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka buat berhasil setiap usaha pekerjaan yang dijalani dan ditekuni, sehingga
Saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan waktu. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Untuk warta saat ini, pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Kadin, Ibu Pendeta Yola Suot STH yang memimpin ibadah di saat ini. Biar kasih anugerah, memberkati Tuhan terus menjadi bagian hidup dan hidup pribadi bersama dengan keluarga. Dan biarlah tugas kerja, amanat pelayanan, bahkan segala sesuatu yang diharapkan dan direncanakan, semuanya ada dalam rencana pertama Tuhan. Itu semua bisa terwujud hanya karena kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta, biarlah firman yang sudah ditaburkan itu akan bertumbuh, itu boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kepada Ibu Berbis, Bapak Cermas yang seluruhnya. Terima kasih kepada tim TV Kabel, bahkan operator LCD, bahkan teman-teman mitra, ketua mitra, Bapak Ibu Pemimpin Mengajar sekolah minggu yang sudah menjadi bagian dalam persekutuan beribadah di saat ini. Sebagai warta untuk ibadah hari minggu depan, seperti biasa, dan yang bertugas adalah pelayan khusus, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Juga mengingatkan kembali kepada teman-teman komisi, bahkan teman-teman Rekom Bapak dan Wanita Kop Ibu, ibadah Rekom Bapak dan Wanita Kop Ibu atas jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu. Juga remaja ada ibadah hari Rabu dan hari Sabtu, juga ada sekolah minggu seperti terjadwal dalam komplek masing-masing. Demikian untuk waktu saat ini, disampaikan terima kasih atas perhatian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kembali ke memberkati. Jemaat diundang berdiri sebagai nyanyian penutup Indah Mulia Bahagia Penuh.
memberkati. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah ini mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang pengasih dan penyayang, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bersyukurlah kami Tuhan di hari ini sebagai persekutuan jemaat-Mu, jemaat Bening Peniel Kayau. Kami sudah boleh melaksanakan persekutuan ibadah di hari Minggu subuh hingga pagi ini. Kami bersyukur Tuhan karena peribadatan ini telah berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga saat ini sudah boleh selesai. Yang di dalamnya kami dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Nyonya Yola Sugiarso Sarjana Teologi. Kami bersyukur untuk karunia-Mu di hari ini, sehingga tugas pelayanan dari Pendeta Yola sudah boleh terlaksana dengan baik, telah melayani kami jemaat-Mu, jemaat Peniel Kayau dari kolom 1 sampai dengan kolom 16 secara live dari rumah gereja dan diikuti di rumah-rumah masing-masing. Dan saat ini kami bersyukur bahwa kami percaya ada berkat yang kami terima dalam persekutuan ibadah ini. Oleh sebab itu, sebagaimana Engkau memberkati kami, maka Tuhan pula memberkati keluarga Ibu Pendeta Yola Sugiarso Sarjana Teologi, suami, anak-anak, bahkan seisi rumah, keluarga dari Ibu Pendeta diberkati Tuhan. Karena kami percaya kami diberkati untuk melayani, dan kami melayani untuk memberkati orang lain. Oleh sebab itu Bapa di surga, tugas pelayanan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Engkau memberkati Ibu Pendeta dan keluarga sekarang ini, esok dan selalu terus. Begitupun kami jemaat-Mu, baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah-rumah masing-masing. Kami percaya kami diberkati dan dikuduskan melalui pelayanan firman dan persekutuan ibadah saat ini. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami percaya sesungguhnya Tuhan baik dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini kami yang telah datang berdoa, bermohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Demi nama anak Kristus Tuhan kami persembahkan doa pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Belum.